بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala jika kita ingin menghitungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita, seraya kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur dengan perbuatan kita, seraya kita menerjemahkan al-iman wa taqwa, menerjemahkan iman dan takwa dalam keseharian kita dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tersampaikan juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan seluruh yang menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita menempatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cinta kita kepada seluruh makhluk. Ini berat. Tapi kita harus berusaha dan kita berjuang supaya kita menempatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di prioritas yang pertama. Kemudian yang kedua, baru ada al-walidan, kedua orang tua kita. Kemudian al-muallimin wal mudarrisin, guru-guru kita, wal abna wal banat, anak-anak kita. Tapi yang pertama yang harus kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cinta kita kepada seluruh manusia. Dan ini merupakan salah satu dari kemanisan atau lezatnya iman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal, kalau kita mengerjakannya, niscaya kita akan mendapatkan manisnya keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa iman itu manis. Iman itu manis. Sebagaimana kita mencicipi hal-hal yang manis di dunia ini, ternyata iman itu ada rasanya. Iman itu ketika dirasakan, maka rasanya itu manis. Tapi yang bisa merasakan manisnya iman itu bukan lidah. Yang bisa merasakan manisnya iman itu adalah al-qalbu, adalah hati. Karena manisnya lisan ini terbatas. Manisnya itu hanya temporer, sementara. Tapi ketika kita merasakan manis dengan hati, dengan kalbu kita, maka itu dapat mengantarkan kita untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 perkara tersebut sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan? Yang pertama adalah man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma.
Supaya kita bisa merasakan manisnya keimanan, hal yang pertama adalah kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah di atas cinta kita kepada siapapun. Kalau kita sudah menempatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peringkat yang pertama, maka kita insyaallah dapat merasakan manisnya keimanan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu, yang mereka menempatkan cinta pertama mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sehingga mereka bisa merasakan manisnya keimanan. Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah di atas cinta kita kepada siapapun. Bahkan kalau kita meletakkan cinta kita kepada yang lain di atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah kehancuran. Tunggulah kehancuran. Dan itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah. Ketika orang lebih mencintai kedua orang tuanya, lebih mencintai saudara-saudaranya, lebih mencintai anak-anaknya, lebih mencintai hartanya, lebih mencintai rumah-rumahnya dibandingkan cinta mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'tiyahumullahu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kehancuran kepada orang tersebut. Karena puncak dari segala kebaikan adalah hubbullah wa rasuluh, cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan cinta akan melahirkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan perkara yang kedua yang dapat menambah kelezatan iman adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita mencintai seseorang, ya, kita mencintai seseorang, boleh kita mencintai seseorang. Kita mencintai orang tua kita, anak kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, boleh kita cintai, tapi apa? La yuhibbuhu illa lillah. Tidak boleh kita cintai mereka kecuali cinta kita dibangun atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada orang tua kita bukan karena kita mengharapkan harta warisannya. Kita mencintai anak-anak kita bukan kita ingin mengharapkan harta kekayaan dari anak-anak kita. Kita mencintai tetangga kita bukan hanya karena faktor kemaslahatan dunia, tapi kita mencintai manusia adalah dasar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta kita, ya, ketika dibangun atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberkahi persahabatan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kecintaan kita kepada makhluk kita, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kita ketahui bahwa kalau kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengekalkan kecintaan kita itu sampai hari kiamat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla itu artinya orang yang saling mencintai. Orang yang saling mencintai, apakah itu seorang istri dan suami, atau anak dan ayah, atau tetangga dengan tetangganya, sahabat dengan sahabatnya, mitra dengan mitra kerja dan yang lainnya. Mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti saling bermusuhan. Ya, kita melihat misalnya dalam sejarah barat atau dalam cerita barat, ya, ada laki-laki yang sangat mencintai perempuan. Atau dalam sejarah Arab kuno misalnya, ada kisah Laila Majnun atau Majnun Laila, ya. Gara-gara kecintaannya kepada Laila itu sehingga Imrul Qais, ya, gila. Ya, cinta telah membuatnya gila. Itu semua ketika dibangun, ya, di atas ketidakkeimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bermusuhan di hari kiamat. Kecuali siapa? Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ainal mutahabbuna fi jalali?" Manakah orang yang saling mencintai karena aku? Lahum manabiru min nur. Bagi mereka ada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Mimbar yang ada di dunia itu terbuat dari kayu, terbuat dari besi. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya untuk siapa? Di antaranya adalah untuk orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Merasakan manisnya keimanan. Ketika sahabatnya lapar, maka dia datang membantu, dan bantuannya itu adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabatnya memerlukan bantuan, maka dia membantu hanya karena dasar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang ini sangat penting dan harus kita perhatikan, karena banyak dari kaum muslimin yang ada di zaman sekarang ini sangat sepele dengan hal yang ketiga, yaitu adalah wa an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Supaya kita bisa merasakan manisnya keimanan itu adalah kita benci, yang ketiga adalah kita benci untuk kembali kepada kekafiran. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, sebagaimana dia benci ketika dia dicampakkan ke dalam api neraka. Ada sebagian kaum muslimin yang menjadikan agama itu sebagai main-mainan. Tahun ini Islam, tahun depan coba-coba agama lain, masuk agama lain, nanti masuk Islam lagi, kemudian nanti kafir lagi, Islam lagi, kafir lagi. Untuk apa? Untuk mencari sensasi, untuk mencari ketenaran, untuk populer. Orang yang seperti itu mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia berjuang, ketika dia bersabar, ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kenikmatan dan kelezatan iman. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau ditusuk 6 kali tusukan di perutnya oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang yang disuruh untuk membunuh Umar bin Khattab yang beragama Majusi. Maka Umar, saking beliau itu cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan saking cintanya kepada salat, beliau mengatakan, saya lupa apakah saya sudah menyelesaikan salat subuh saya. Beliau teringat salatnya. Beliau ditusuk 6 kali. Ketika beliau siuman, beliau berpikir, apakah saya sudah menyelesaikan salat subuh saya 2 rakaat atau tidak? Karena dalam sejarah disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk itu pada rakaat pertama, ditusuk 6 kali tusukan di perutnya, sehingga keluar sebahagian dari isi perut beliau radhiyallahu anhu. Tapi yang pertama kali beliau tanyakan adalah bukan tentang hartanya, bukan tentang kekuasaannya, tapi yang beliau tanyakan adalah apakah saya telah menyempurnakan salat saya 2 rakaat? Telah menyempurnakan kewajiban saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Karena yang ada di hatinya itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau manis. Melaksanakan salat itu manis. Sebagian dari kita melaksanakan salat itu kadang-kadang hambar. Kenapa hambar? Salat hanya rutinitas. Salat hanya sekedar untuk menyelesaikan kewajiban. Tapi ketika orang sudah merasakan manisnya salat itu, dia senang. Ketika dia pulang ke rumahnya, dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat. Bahkan orang yang sudah merasakan manisnya salat itu,
Bukan hanya melaksanakan sholat-sholat wajib, tapi juga sholat-sholat sunnah. Sholat duha, enggak lupa. Sholat tahajud, apalagi. Kemudian sholat istikharah ketika dia memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manisnya keimanan, sehingga kita tidak melaksanakan ibadah hanya karena rutinitas, tapi karena kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala.